Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di dalam camp militer Tentara Timur, tempat tentara Sungai Piton ditempatkan, Luofen dengan santai terbang di langit di atas danau saat dia melewatinya untuk menuju ke pulaunya sendiri. Di sebuah pulau di bawah Luofen, dua prajurit sedang bercakap-cakap ketika mereka mengangkat kepala dan melihatnya terbang. "Lihat, ini Bima Sakti." "Diakah Bima Sakti?" Ku dengar para kapten dari 6 pasukan semuanya takut pada Bima Sakti itu. Prajurit Bima Sakti telah kembali ke camp militer dan berita menyebar dengan cepat dalam pasukan ke-6 di bawah tim utama tentara Sungai Piton. Di suatu tempat, "Apakah prajurit Bima Sakti dari pasukan ke-6 sudah kembali? Temanku pernah mendengar namanya dan ingin berkenalan dengannya." "Ya, dia baru saja kembali ke pulaunya sendiri." Seorang prajurit berwajah merah dari pasukan ketiga dari tim utama tentara Sungai Piton mencari informasi singkat dan segera mengetahui berita bahwa prajurit Bima Sakti telah kembali. Prajurit berwajah merah dengan cepat meninggalkan camp militer tentara Sungai Piton dan menuju ke pangkalan militer pasukan khusus lainnya. "Cengmo! Cengmo!" Prajurit berwajah merah itu melihat ke bawah saat dia mengirimkan transmisi suara yang menyapu hamparan luas hutan di bawahnya. Dari sebuah rumah kayu besar yang seluruhnya dibangun dari banyak pohon besar dan kokoh, seorang pria bermuka 2 berlengan 4 terbang keluar. Dia mengenakan setelan baju besi hijau dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Saat dia melihat tamunya, dia tersenyum dan berkata, "Kuhua, aku baru saja akan pergi mencarimu. Dan ini, aku baru saja memasak sesuatu yang enak. Datang dan cobalah." "Cengmo!" Prajurit berwajah merah berlari dari tempat dia berada. "Apa kau mencari prajurit Bima Sakti dari tentara Sungai Piton kita?" "Ya," pria lapis baja hijau itu langsung menjawab. Kemudian dia dengan bersemangat bertanya, "Apakah dia sudah kembali ke camp?" "Ya, dia baru saja kembali belum lama ini." Prajurit berwajah merah itu menjawab sambil tersenyum. Pria lapis baja hijau itu mengungkapkan kegembiraannya. "Aku sudah lama ingin bertemu dengannya. Tapi apapun itu, tidak ada yang lebih penting dari makan." "Bagus, bagus, bagus." Prajurit berwajah merah itu tiba-tiba dipenuhi dengan antisipasi. Sementara itu, di alam semesta tanah suci bulan ungu, di aula istana, leluhur bulan ungu duduk diam dengan mata terpejam. Di bawahnya, juga dalam posisi bersila, ada berbagai sosok yang berbentuk tubuh dewa atau avatar lain yang ditopang oleh kekuatan dewa. Semuanya adalah master alam semesta yang telah memasuki dunia jin. Tiba-tiba dari antara mereka, seorang pria bermuka 2 berlengan 4 membuka matanya dan melompat berdiri. "Leluhur!" Pria berpakaian hijau melaporkan dengan sangat hormat. "Setelah menerima berita bahwa pejuang Bima Sakti baru saja kembali ke camp militer, saat ini dia berada di pangkalan militer Sungai Piton." Saat ini dikatakan, master alam semesta lain di sekitarnya membuka mata mereka karena terkejut. Duduk di atas mereka semua, leluhur bulan ungu membuka matanya, jejak dingin melintas di tatapannya saat dia menatap kerumunan di bawahnya. "Jika itu masalahnya, maka kita semua harus mulai bersiap untuk bertindak bersama." "Ya leluhur." Banyak master alam semesta di bawah semuanya menanggapi secara positif perintahnya. Di dalam camp militer Tentara Timur di dunia jin, para master alam semesta tanah suci bulan ungu yang telah bergabung dengan Tentara Timur sedang mempersiapkan tindakan. Sementara itu, di dalam alam semesta tanah suci bulan ungu, sejumlah besar alam semesta di bawah mulai angkat bicara.
Luo Feng memang berada di wilayah militer tentara Sungai Piton. Leluhur, kita sudah berjaga-jaga di titik transportasi lubang cacing di luar camp militer. Saat dia keluar, kita semua akan tahu segera. Baiklah, leluhur bulan ungu menunduk dan mengangguk puas. Karena Luo Feng ini sudah memasuki camp militer tentara timur, jika kita ingin menyerang, kita harus memastikan satu gerakan yang akan pasti memusnahkannya. Cheng Mu, semua terserah kamu sekarang. Yakinlah leluhur, Master Cheng Mu menjawab dengan hormat. Leluhur bulan ungu mengangguk dalam diam, tetapi di dalam hatinya, dia diam-diam berkata, Luo Feng, bahkan jika Anda memiliki warisan legendaris dari denyut nadi Sungai Duandong, lalu apa? Kaisar Timur, orang tua itu, dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganku, dan kamu juga tidak memiliki kesempatan untuk bertarung melawanku. Terlepas dari seberapa mengesankan bakat Anda, jika mati, Anda akan menjadi tidak berguna. Di dunia jin, camp militer tentara timur, di hutan yang luas, di dalam tanah di mana pasukan khusus tentara Ratu Angsa ditempatkan, prajurit berwajah merah itu sangat riang saat dia bergoyang dalam bentuk cahaya yang mengalir. Ini sangat lezat. Saya belum pernah makan sesuatu yang begitu enak ketika saya masih di suku. Jika saya sering menikmati makanan lezat seperti itu, saya lebih suka menghabiskan separuh waktu yang saya habiskan untuk berkultivasi untuk makan. Cheng Mu, lain kali saat kamu membuat hidangan yang luar biasa, ingatlah untuk memanggilku. Itu pasti, Master Cheng Mu memiringkan kepalanya dan tertawa. Setelah prajurit berwajah merah itu pergi, ekspresi Master Cheng Mu tiba-tiba menjadi sangat tegas. Apakah kita akan mengaktifkan jebakan pembunuh? Master Cheng Mu merasakan tekanan tak berwujud. Aku telah melepaskan semua harapan untuk masa depan di dunia jin hanya untuk melihat kematianmu, Luo Feng. Dan kamu harus bangga akan itu. Hati Master Cheng Mu dipenuhi dengan kebencian. Ayo, mulai. Master Cheng Mu tidak lagi ragu-ragu. Dia berubah menjadi cahaya dan terbang. Bagian hutan yang luas adalah tempat militer tentara Ratu Angsa. Tentara Ratu Angsa dibagi menjadi dua kelompok besar. Satu terdiri dari ahli hukum, dan yang lainnya terdiri dari dewa-dewa sejati. Kedua belah pihak benar-benar terisolasi satu sama lain. Tepat di tengah camp militer adalah istana dewa yang menjulang tinggi. Di depan istana dewa ada beberapa penjaga. Istana dewa ini adalah tempat tinggal komandan tentara Ratu Angsa. Di dalam ketentaraan, mereka yang dapat mengambil posisi komandan pasukan khusus adalah dewa ruang hampa sejati. Ada 6 penjaga di depan istana dewa, 2 adalah dewa sejati, dan 4 lainnya adalah ahli hukum. Berhenti! Berhenti! Ini kediaman komandan. Dilarang masuk tanpa izin. Pada saat Master Cheng Mu turun, dia berkata, saya ingin bertemu dengan komandan mengenai suatu masalah penting. Prajurit, kamu pikir komandan kita adalah seseorang yang bisa kamu temui dengan mudah? Cepat pergilah, teriak penjaga dewa sejati. Aku punya sesuatu yang sangat mendesak, yang perlu diperhatikan komandan, kata Master Cheng Mu dengan sangat mendesak. Melihat betapa giginya dia, dua penjaga dewa sejati saling memandang saat mereka ragu-ragu. Biarkan dia masuk, terdengar suara dingin. Ya komandan, jawab dua dewa sejati yang berjaga di luar istana. Para penjaga melihat ke arah Master Cheng Mu. Masuklah. Master Cheng Mu menghela napas lega dan memasuki istana dewa. Istana itu tampak seperti labirin. Koridornya penuh dengan tikungan dan belokan. Dan ada ruangan di mana-mana. Master Cheng Mu hanya bisa mengikuti jalan saat dia berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, Master Cheng Mu melihat sebuah taman. Ada bunga indah yang tak terhitung jumlahnya di dalam taman. Dan ada seorang wanita cantik dengan 9 ekor berbulu yang berwarna hijau dengan semburat emas. Ada bulu-bulu indah di sekujur kepalanya, tapi wajahnya begitu mencolok sehingga langsung mencuri napas Master Cheng Mu. Apakah dia Ratu Angsa yang legendaris? Master Cheng Mu berkata pada dirinya sendiri.
Chengmu menghormati komandan, kata Master Chengmu yang membungkuk dengan hormat. Masalah apa yang cukup mendesak bagimu untuk datang ke sini menemuiku? Mata Ratu Angsa memancarkan cahaya hijau saat mereka melihat Master Chengmu sekali lagi. Jika kamu tidak bisa memberitahuku sesuatu yang benar-benar mendesak, maka kamu akan diproses dengan cara militer. Kamu akan diberikan kepada anak-anakku. Master Chengmu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia langsung menjawab, Komandan, saya telah menemukan sebuah rahasia besar. Rahasia besar? Ratu Angsa masih berbicara dengan santai. Prajurit itu Bima Sakti dari pasukan ke-6 tim utama pasukan Sungai Piton. Dia sebenarnya dari kelompok kuat lain dari dunia luar. Dia telah menyelinap ke dalam dunia jin kita. Setelah aku mendengar berita ini, aku takut aku akan dimusnahkan. Jadi, aku tidak berani mengungkapkan kebenaran. Hanya setelah saya kembali ke camp, saya berani melaporkan kepada komandan tentang apa yang saya temukan, kata Master Chengmu dengan sikap yang sangat cemas. Dunia luar memasuki dunia jinku. Tiba-tiba ada gelombang niat membunuh yang keluar dari mata Ratu Angsa. Ratu Angsa menatap Master Chengmu. Apa kau yakin tidak berbohong padaku? Dunia jinku sudah lama sekali tidak memiliki bentuk kehidupan dari dunia luar yang berkunjung ke sini, kata Ratu Angsa. Aku tidak akan pernah berani berbohong kepada komandan. Bagaimana mungkin aku berani berbohong tentang hal seperti itu? Kata Master Chengmu. Ratu Angsa menatapnya dengan tajam, berkata, Kamu punya bukti? Master Chengmu mulai bingung. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, tapi bukti apa yang mungkin saya miliki? Berdasarkan komentar biasa dari Anda, saya harus menyelidiki pejuang itu, balas Ratu Angsa dengan dingin. Master Chengmu sangat cemas. Komandan, aku benar-benar melihatnya dengan mataku sendiri. Ratu Angsa mendengus dingin. Aku akan mengampuni dosamu kali ini. Pergilah. Master Chengmu menjadi gila saat dia berkata dengan gigi terkatup. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia adalah seorang pejuang dari dunia luar. Komandan, Anda hanya perlu menjalankan metode menghipnotis Anda dan membuatnya jatuh ke dalam ilusi. Maka secara alami, dia akan memberitahu Anda segalanya. Jika ada sesuatu yang tidak benar dengan apa yang saya lihat, atau dia tidak mengakui bahwa dia berasal dari dunia luar, bahkan ketika dia telah jatuh ke dalam ilusi, aku rela mati. Ilusi? Ratu Angsa menjadi tidak sabar saat dia berkata, Saya tidak berpikir bahwa saya membutuhkan Anda untuk mengajariku apa yang harus saya lakukan. Anda bisa pergi. Komandan, semua yang saya katakan adalah kebenaran. Jika Anda cukup baik untuk menyelamatkannya, Anda akan menempatkan dunia jin kita pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Master Chengmu begitu panik dengan kecemasan sehingga dia mulai silau. Apapun yang saya katakan, saya rela mati untuk membuktikan kredibilitas kata-kataku. Tiba-tiba, Master Chengmu meledak secara keseluruhan. Kekuatan dewanya dimusnahkan sepenuhnya, dan setelah itu, dia direduksi menjadi ketiadaan. Ratu Angsa sangat kaget menyaksikan seluruh adegan itu. Penghancuran diri, menggunakan kematiannya untuk membuktikan kesetiaannya. Aku benar-benar tidak percaya prajurit ini bisa setia sampai tingkat seperti itu. Benar-benar pejuang yang setia dan lurus. Sayang sekali. Ratu Angsa menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Kemudian mata hijaunya mulai berbinar. Mungkinkah benar-benar ada bentuk kehidupan dari dunia luar di dunia jinku? Siu, Ratu Angsa menghilang ke udara tipis. Di luar tentara Sungai Piton, ada dua tentara yang berbicara satu sama lain. Di samping danau, mereka tampak tenang. Satu memiliki 3 wajah dan 8 lengan, sedangkan yang lainnya memiliki 1 wajah dan 2 lengan. Jejak cahaya hijau yang berkilauan tiba-tiba membelah langit. Ada jejak cahaya kemasan yang redup, tersembunyi di cahaya hijau itu. Itu berkilauan seperti pelangi di langit. Itu Komandan Ratu Angsa. Kedua tentara itu saling memandang.
Keduanya tampak senang saat mereka mengirimkan suara mereka untuk berbicara. Cheng Mu sudah melakukannya. Ratu Angsa datang ke tentara Sungai Piton. Beritahu leluhur kita sekarang. Di tanah suci bulan ungu di lautan semesta, leluhur bulan ungu melihat ke bawah dan memberi perintah. Tetaplah menunggu. Begitu Luo Feng meninggal, segera beritahu aku. Oke, jawab kedua master alam semesta. Leluhur bulan ungu tersenyum dan berpikir. Dewa ruang hampa sejati yang dapat menjadi pemimpin pasukan khusus, terutama Dewa ruang hampa sejati yang mampu menciptakan pasukan khusus baru. Semuanya luar biasa. Sudah lama sekali sejak Ratu Angsa menciptakan pasukan khususnya, dan semua warisan berharga di ketentaraan diberikan kepadanya. Di antara Dewa ruang hampa sejati, dia jelas merupakan salah satu makhluk tingkat atas. Selain itu, dia juga dikenal karena keahliannya dalam ilusi di ketentaraan. Dengan kekuatannya, bahkan aku tidak bisa menyaingi dia. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli hukum, dia akan terjebak dalam ilusi. Luo Feng memang berasal dari dunia luar, jadi sangat mudah untuk menentukan identitas aslinya. Setelah ini terungkap, jiwanya akan musnah, yang berarti dia akan mati selamanya. Luo Feng, sayangnya Anda memiliki warisan dari Sungai Duandong yang merupakan ancaman besar bagiku. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk itu. Leluhur bulan ungu tersenyum. Para ahli alam semesta itu menyadari bahwa leluhurnya gembira karena dia tahu Luo Feng akan segera mati. Di dunia jin, cahaya pelangi sangat menakjubkan. Itu adalah simbol dari Ratu Angsa. Itu komandan Ratu Angsa. Di luar istana, tim ahli hukum dan tim dewa sejati, 2 penjaga dewa sejati dan 4 penjaga ahli hukum sedang berpatroli, dan mereka segera mengidentifikasi cahaya itu. Di dunia jin, para komandan itu tidak takut pada siapapun kecuali para jenderal. Jadi temperamen mereka suka berubah-ubah. Pelangi tiba. Itu adalah komandan Ratu Angsa. Dia memiliki wajah yang mempesona dan ekornya sangat indah. 2 penjaga dewa sejati menyambutnya. Komandan. Komandan Ratu Angsa mengangkat kepalanya, melirik para penjaga dan berhenti peduli, kemudian memanggil, Pemoles sapi. Kenapa kamu di sini, Ratu Angsa? Sebuah suara keluar. Ratu Angsa mendengar suara itu, kemudian dia berjalan menuju istana yang dekat dengannya. Ratu Angsa, kata makhluk yang mengenakan baju besi berapi, karena matanya memiliki pola yang berapi-api dan matanya tampak seperti kalajengking. Kamu baru 2 kali berada di sini sejak aku menjadi komandan. Pertama kali adalah memberi selamat kepadaku karena telah menjadi komandan, dan yang kedua adalah ketika kamu menghukum prajuritku. Kenapa kamu di sini lagi? Apakah salah satu prajuritku menyeberangimu lagi? Jadi kamu ingin menghukumnya? Itu hanya seorang tentara. Jika kamu ingin menghukumnya, kamu tidak perlu datang ke sini secara pribadi. Bukan itu masalahnya, kata Ratu Angsa. Oh, masalah apa yang Anda maksud? Kata pemoles sapi. Dengarkan aku, seorang tentara di bawah komandoku, Cheng Mu, mendatangiku. Ratu Angsa kemudian menjelaskan apa yang terjadi dengan cara biasa yang membuat pemoles api berpikir. Makhluk dari luar? Pemoles sapi terkejut. Beberapa makhluk memang masuk ke sini sejak lama, tapi aku bahkan belum lahir dan tidak ada yang menginjakan kaki di sini dari dunia luar sejak saat itu. Mungkinkah? Apakah kamu yakin? Awalnya aku menganggapnya konyol. Ratu Angsa menghela nafas. Namun tentara yang sama bunuh diri untuk membuktikan bahwa ia serius. Dia begitu khawatir tentang dunia jin sehingga ia bunuh diri. Walaupun saya juga belum yakin, saya rasa kita perlu memeriksa dengan hati-hati. Pemoles sapi mengangguk. Itu memang masalah serius. Jika seorang tentara bunuh diri karena itu, bagaimana mereka bisa melepaskannya begitu saja? Saya memang memiliki prajurit Bima Sakti di bawahku. Pemoles api mengangguk dan menutup matanya. Aku akan memeriksa di mana dia. Ikuti aku. Pemoles api keluar, diikuti oleh Ratu Angsa. Ada pulau di tentara Sungai Piton.
dan setiap pulau hanya mengizinkan satu pemilik. Pemoles api adalah komandan tentara Sungai Piton, jadi dia dengan cepat menemukan pulau yang dipilih Luo Feng. Di pulau itu, Luo Feng duduk di atap rumah batu dan ada anggur di sampingnya. Dia tampak cukup santai saat menyesapnya. Meski terlihat santai, pikirannya terfokus sepenuhnya pada tubuh Mosa. Tubuh Mosa saat ini sedang mempelajari Sap Siwu. Tepat ketika Luo Feng sedang mempelajari Sap Siwu dengan kekuatan dunia yang dianugerahkan oleh Yang Mulia Raja Dewa, dia tiba-tiba merasakan dua riak kuat datang dari langit. Luo Feng melihat ke atas. Dua makhluk muncul di langit, salah satunya anggun dan penuh warna, dan yang lainnya jahat dan berapi-api. Luo Feng mendongak dan melihat dua pasang mata, satu pasangan tampak tinggi dan kuat, dan pasangan lainnya berwarna hijau dan menggoda. Kekuatan listrik tiba, area itu diblokir, dan ruang di sekitar pulau itu dikelilingi oleh kehampaan. Luo Feng mengerutkan kening dan berpikir. Satu pikiran menciptakan ruang kosong. Apakah keduanya dewa ruang hampa sejati? Dua dewa ruang hampa sejati muncul di tentara. Mereka mungkin komandan. Semua tentara mengenakan seragam, jadi mudah untuk membedakan mereka dari tentara mana. Namun, komandan memiliki status yang jauh lebih tinggi, jadi mereka mengenakan pakaian biasa. Kekuatan yang kuat membuat jengkel Luo Feng. Untungnya, dia memiliki tekad yang kuat. Kalau tidak, dia pasti sudah berlutut. Apa yang diinginkan kedua komandan ini? Luo Feng bertanya-tanya. Dua dari mereka mendarat di pulau itu dan melirik Luo Feng. Luo Feng segera melompat dari rumah batu. Kata Ratu Angsa dingin. Pemoles api, lihat prajuritmu ini. Seorang ahli hukum tidak menunjukkan rasa hormat kepada kita, dua komandan. Ratu Angsa kesal dengan sikap Luo Feng. Biasanya tentara menyambut mereka dengan sangat hormat. Namun, Luo Feng sangat santai. Prajurit itu terburuk. Pemoles api juga merasa kesal dan dia berteriak. Bima Sakti, kami adalah komandan. Apakah kamu lupa apa yang harus kamu lakukan? Suaranya bergemuruh di telinga Luo Feng. Ratu Angsa dan pemoles api berada di atas kuda tinggi mereka. Luo Feng mengerutkan kening, tapi dia mengerti mengapa mereka begitu sombong. Aku yang menyebabkan ini sendiri, pikir Luo Feng. Sebelumnya, setelah Luo Feng menyelesaikan tugas penyegelan, dia secara otomatis disegel yang sangat dirahasiakan. Bahkan 4 pemimpin dari Lembah Raja Dewa hanya mengkonfirmasi bahwa Luo Feng telah berhasil setelah melihat tugas penyegelan menghilang dari daftar. Rupanya, mereka tidak dapat menemukan berita bahwa Luo Feng telah disegel. Saat Luo Feng masih di Lembah Raja Dewa, Jenderal Pasukan Timur, Salju Harmonis, memberi saran agar penyegelannya dipublikasikan sehingga semua orang menghormatinya. Tapi Luo Feng menolaknya, sehingga Ratu Angsa dan pemoles api tidak tahu siapa Luo Feng. Tidak perlu bicara dengannya, kata Ratu Angsa menteramisikan suaranya. Sepertinya dia makhluk dari dunia luar. Jika kita ragu, kita mungkin tidak bisa menangkapnya. Aku akan melakukan ilusi dan memancingnya keluar. Jika dia bukan bentuk kehidupan dari luar, tapi sebenarnya kehidupan dari dunia jin kita hanya perlu menghukumnya karena tidak sopan. Tetapi jika dia makhluk dari dunia luar, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Oke, kata pemoles api menteramisikan suaranya. Lakukan saja, Ratu Angsa. Kedua komandan itu segera memutuskan apa yang harus dilakukan. Komandan, kata Luo Feng. Tapi begitu dia membuka mulutnya, kekuatan dewa yang tak terlihat namun kuat segera mengelilingi Luo Feng, mencoba menyeretnya ke dalam ilusi. Itu adalah keterampilan tingkat atas dari dewa ruang hampa sejati. Jadi tidak peduli seberapa mengesankan Luo Feng, dia tidak dapat menolaknya. Untungnya, dia memegang status berbeda di dunia jin, sehingga kekuatan dunia jin dapat dengan mudah dimanipulasi oleh Luo Feng. Dengan kendali atas kekuatan ini, dia langsung merasakan kekuatan dewa datang tepat ke atasnya. Luo Feng terkejut bahwa para komandan menyerangnya tanpa alasan apapun. Luo Feng sangat marah. Berhenti! Dia berteriak. Kekuatan dunia dari dunia jin di sekitarnya bergetar.
memusnahkan kekuatan dewa yang masuk secara instan. Luo Feng sangat marah karena kedua komandan itu menyerangnya tanpa peringatan. Dia awalnya ingin berbicara dengan mereka dengan tenang, tetapi sekarang dia membatalkan rencana itu. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dengan marah. Tiba-tiba, telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh kekuatan dunia muncul tepat di atas dua dewa ruang hampa sejati. Udara abu-abu mengalir di sekitar telapak tangan itu, dan polanya terlihat. Pemoles api dan Ratu Angsa tercengang melihat pemandangan itu. Bagaimana mungkin? Tepat saat para komandan berusaha mengelak, bang! Telapak tangan raksasa itu menampar. Pemoles api dan Ratu Angsa merasa seluruh dunia sedang menekan mereka, membuat mereka tidak berdaya. Dia hanya seorang ahli hukum. Bagaimana mungkin? Dua dewa ruang hampa sejati dihancurkan ke tanah, menciptakan dua lubang. Keluar! Luo Feng berteriak. Kedua makhluk itu terbang keluar dari bawah telapak tangan Komandan Ratu Angsa. Yang mempesona sekarang bulu-bulunya diacak-acak. Dia diikat oleh tali yang dibentuk oleh udara yang mengalir. Pemoles api juga dalam kondisi yang menyedihkan, juga diikat oleh tali yang terbuat dari udara. Keduanya merasa benar-benar terkendali. Mereka bahkan tidak bisa berjuang. Bagaimana bisa? Komandan Ratu Angsa dan pemoles api jatuh ke tanah dan berbagi pandangan ketakutan. Prajurit Bima Sakti itu tampaknya adalah ahli hukum, tetapi mungkinkah dia benar-benar dewa sejati abadi? Itu benar, hanya jenderal yang dapat membedakan dewa sejati abadi dari orang lain. Yang mulia dewa sejati abadi bersedia menyamar sebagai ahli hukum. Dia pasti tahu sesuatu. Kemungkinannya dia makhluk dari dunia luar. Ratu Angsa dan pemoles api menyimpulkan, hanya ada sejumlah dewa sejati abadi di dunia jin. Mereka sebagai komandan seharusnya mengenal mereka. Adapun prajurit Bima Sakti ini, mereka tidak tahu siapa dia, namun dia mampu mengalahkan mereka secara instan. Luo Feng memandang Ratu Angsa dan pemoles api dengan dingin. Mengapa kamu di sini? Dan mengapa kamu menyerangku? Mengapa kamu mencoba membunuhku? Hanya karena saya tidak cukup hormat. Kamu siapa? Seorang ahli hukum tidak mungkin sekuat ini, kata Ratu Angsa. Apakah benar-benar ada makhluk hebat sekuat ini di tentara Sungai Pitonku? Aku tidak tahu, kata pemoles api. Mereka berdua berusaha mengulur waktu. Begitu mereka dikalahkan, pada saat yang sama mereka telah mengirim pesan ke Jenderal Pasukan Timur, Salju Harmonis. Mereka hanya perlu mengulur waktu sampai Salju Harmonis tiba. Kemudian mereka bisa menangkap mata-mata ini. Luo Feng mengerutkan kening melihat ruang hampa di kejauhan. Meskipun kedua komandan sudah ditangkap, Luo Feng masih memblokir lingkungan di sekitar mereka dengan kekuatan dunia, sehingga tentara di luar tidak bisa melihat apapun yang terjadi di dalam. Sebuah pintu muncul di ruang hampa, dan sesosok makhluk terbang masuk. Dia mengenakan baju besi perak dan tampak anggun. Dia berkulit putih dan dia terbang menuju pulau. Aura kekuatan di sekitarnya jauh lebih kuat daripada kedua komandan. Ratu Angsa dan pemoles api yang diikat dan berlutut di tanah sangat senang melihat sang jenderal. Jenderal! Mereka berdua berteriak. Jenderal Salju Harmonis. Luo Feng berbalik dan tersenyum. Bima Sakti. Salju Harmonis tersenyum dan mendarat. Dia melihat kedua komandan terikat di tanah dan berteriak. Ratu Angsa, pemoles api, kenapa kamu di sini? Ratu Angsa dan pemoles api tercengang. Mereka mengira Jenderal Harmonis pasti akan melawan mata-mata ini dari dunia luar begitu dia tiba. Jenderal Salju Harmonis, teriak Ratu Angsa. Prajurit ini mungkin mata-mata dari dunia luar. Hati-hati. Hati-hati Jenderal, jangan tertipu olehnya, kata pemoles api. Dia memiliki kekuatan dewa sejati abadi. Tidak peduli seberapa bagus ceritanya, jangan percaya padanya. Tolong, kita harus memeriksa masa lalunya dari saat kelahirannya hingga dia menjadi ahli hukum hingga sekarang. Kita hanya bisa mengidentifikasinya setelah itu. Jangan percaya padanya dengan mudah. Jenderal Salju Harmonis melirik Ratu Angsa dan pemoles api langsung membungkam mereka. Aku tidak perlu kamu memberitahuku apa yang harus aku lakukan.
apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk mengetahui siapa Tuan Bima Sakti itu? Kamu telah berani menyeberangi Tuan Bima Sakti. Aku hanya berharap dia tidak akan membunuhmu, kata Jenderal Salju Harmonis dingin. Mendengar itu, Ratu Angsa dan pemoles api bingung. Tuan Bima Sakti? Tentu saja mereka langsung mengerti makhluk macam apa yang begitu dihormati oleh para jenderal sehingga mereka memanggilnya tua. Tiba-tiba, baik Ratu Angsa dan pemoles api menyadari bahwa mereka telah menemukan beberapa rahasia mendasar. Ratu Angsa dan pemoles api langsung ketakutan. Mereka dapat mengetahui bahwa Jenderal Salju Harmonis dan Bima Sakti sedang mengobrol satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat mendengar sepatah kata pun yang mereka ucapkan, yang membuat mereka semakin ketakutan. Mereka takut Tuan Bima Sakti akan membunuh mereka. Bima Sakti, seharusnya kau mendengarkan aku dan mempublikasikan identitasmu yang sebenarnya. Sebagai makhluk agung yang tersegel, tidak ada yang berani meremehkanmu, kata Jenderal Salju Harmonis. Tidak perlu, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Tanya Jenderal Salju Harmonis. Bagi dunia jin, dua dewa ruang hampa sejati bukanlah apa-apa. Tidak ada yang bisa menghentikan Luo Feng jika dia benar-benar ingin membunuh mereka berdua. Tanyakan kepada mereka mengapa mereka mengejarku lebih dulu, kata Luo Feng. Oke, Salju Harmonis mengangguk. Dia kemudian mengirimkan suaranya kepada dua komandan yang dengan cepat menjelaskan bagaimana itu terjadi. Jenderal Salju Harmonis berbalik dan memandang Luo Feng. Seorang prajurit ahli hukum dari pasukan Ratu Angsa, Cheng Mu, mengatakan bahwa Anda adalah makhluk dari dunia luar. Dia bahkan bunuh diri untuk membuktikannya. Jenderal Salju Harmonis tidak mencurigai Luo Feng sama sekali. Dia tahu bahwa prajurit ini telah disetujui oleh Yang Mulia Raja Dewa setelah serangkaian prosedur, jadi tidak mungkin membiarkan mata-mata menjadi ahli waris. Cheng Mu, pikir Luo Feng, makhluk dari tanah suci bulan ungu. Luo Feng menjadi agresif. Kamu ingin membunuhku? Tunggu saja. Aku akan membunuh semua orang dari tanah suci bulan ungu di dunia jin. Untung saja aku telah menerima gelar. Jika tidak, aku akan tertangkap basah. Luo Feng sedikit lebih terintimidasi setelah situasinya. Jika dia tidak menerima gelar, mungkin ada dua kemungkinan hasil. Salah satunya akan langsung dibunuh oleh Ratu Angsa, yang akan menjadi kematian sejati tanpa kesempatan kedua untuk bangkit kembali. Yang kedua, dia mungkin harus menghancurkan diri sendiri sebelum jiwanya disegel. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.